Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Nah, jumpa lagi dengan saya Mbah No Keramat. Kini saya jalan-jalan mau ungkap misteri yang terdapat di Jembatan Merah Ponggok ya Mas ya. Nah, Ponggok. Apa yang terkandung misterinya di sini? Ikuti terus channelnya Mbah No Keramat. Ini saya mau bertanya-tanya tentang apa sih terjadi apa sih di sini. Pada teman-teman saya yang di Ponggok ini mau mungkin bisa menjelaskan lah. Nanti kita menguak apa betul saya pandangan dengan pandangan mata batin saya itu melihat sosok-sosok seperti ini. Saya mau berbincang-bincang dengan warga Ponggok sendiri. Gimana Mas? Itu dengan Mas siapa? Mas 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 ini? Oh Mas ini. Itu Mas? Asli warga sini ya Mas ya? Iya. Ya mungkin kalau warga sini kan paling sedikit tahu apa sih misteri yang di sini. Nah, nanti kita cocokkan apa yang pernah terjadi mas-mas alami di sini. Kenapa jembatannya dicat warna merah, nggak hijau? Biasanya kalau silver gitu, jembatan lain-lain. Kenapa? Soalnya dari dulu itu pernah cat warna putih, warna hitam, tapi nggak jadi ada kejadian Aneh-aneh. yang aneh-aneh lah Gitu. Jadi ya tintanya di sini warnanya merah gitu ya. Jadi pengalaman gitu. Nah, katanya di sini ada sumurnya. Oh, sumurnya itu gimana Mas ya? sebenarnya itu berada di Bawahnya situ ya kayaknya jembatan. Itu mungkin yang buat itu zaman Belanda atau apa-apa? Mungkin zaman Belanda atau itu sudah sejak dulu tuh. Jadi berarti begitu ya, jembatannya kan dibangun di atasnya sumur itu ya sebenarnya. Ya Mas, makasih ya informasinya. Di sini aja nanti kita cocokkan. Saya mau mendang hal gaibnya ini, mau tanya-tanya dengan gaibnya di sini apa betul kenapa jembatannya kok mintanya itu cat warna merah. Coba saya koneksi dulu dengan hal gaibnya di sini ya. Ya coba nanti Masnya bisa merasakan lah. Kalau pengen merasakan maksudnya merasakan saja. Kalau melihat itu kan orang tertentu. Jadi gaib itu namanya kan juga gaib. Jadi gaib itu dilihat dengan gaib juga gitu. Jadi nggak bisa gaib itu dilihat dengan mata. Semakin Anda melihat pakai mata nggak kelihatan, tapi semakin mata sampean terpejam merasuk ke dalam, terjangkau sampai hati, itu baru bisa melihat gaib itu gitu. Jadi nanti kalau mau merasakan boleh lah
Iya. Kalau pengen tapi yang penting jangan sampai kebibenan atau terbawa mimpi. Itu nanti kelindian biasanya gitu. Nah ya gitu ya gitulah dulur kabeh. Jadi kita itu melihat gaib itu gak bisa dengan mata. Itu. Kalau bilangnya melihat dengan mata itu, kalau saya pribadi berpendapat itu bohong. Karena apa? Gaib itu biasanya secara halus, secara kasat mata ya. Coba saya mau koneksi itu dulu, bertanya-tanya dengan penunggu di sini, kenapa kok catnya warna merah? Kenapa kok sering terjadi kecelakaan? Gitu. Jadi coba saya koneksi dulu. Ini ya kalau penjelasan gaib saya dulur ya gini, kenapa kok jembatan ini nggak mau dicat warna-warni? Karena jembatan ini warna merah karena kesukaannya penunggu di sini, selaras dengan bajunya yang dipakai gitu. Jadi di sini dulu orangnya itu suka bernyanyi biasanya kalau malam kemarin rumah Kliwon, kalau ingin pembuktian nanti coba dilihat terus duduk di sini. Biasanya dia munculnya duduk di sini, gitu. Jadi posisinya begini. Kalau duduknya begini, nah begini toh, terus ongkang-ongkang sampai sama ngelus-ngelus rambutnya. Kalau dia biasanya kalau nggak bernyanyi, biasanya kalau kecil itu Nina Bubu, oh Nina Bubu. Kalau nggak gitu, biasanya tembang-tembang Jawa. Karena datanya di warna merah, ya itu biasanya pakai warna merah. Jadi dulu gitu. Jadi kalau biasanya kalau ada suara gini mas yo, ketawanya begini. Ngeblur. Ini ketawanya gini kalau mau mengganggu orang biasanya gini. Ya gini. Jadi suaranya begitu bisa lepas dari jam 10 biasanya di sana. Jadi betulnya dulu itu warna kesukaan dia ya, bukan karena dulu matinya itu pakai baju merah enggak. Karena kesukaan memorinya begitu. Jadi terus dia itu tarik dimanfaatkan dengan gaib yang lain, akhirnya ya bisa jadi kalau ini juga jadikan tunggal juga bisa. Karena penunggu itu bisa jadikan tunggal juga nih. Jadi kita harus pesan-pesan untuk sedulur kabeh begini ya, supaya kalau di jalan ini kan banyak gaib. Gaib itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat gaib gitu. Jadi pesan saya sebelum keluar rumah ya mas ya, sedulur kabeh. Nah itu ucapkan, kalau nggak bisa panjangnya Bismillahirrohmanirrohim itu aja. Nah terus ini tadi berpesan dari gaibnya juga, jangan suka melamun, berpikiran yang buruk. Kalau kita biasanya lepas kontrol pikiran buruk, biasanya diganggu kayak gini. Sebetulnya dia sebelah saya, biasanya begitu. Jadi kalau keluar ya berdoa, kalau bisa panjang ya alhamdulillah itu. Tapi kalau nggak bisa ya cuma Bismillahirrahmanirrahim pun sudah cukup. Ingat soalnya apa? Kita kalau bisa kan sampai ada penuh ya, jangan kita sampai bumi aja kan gitu toh. Nah jadi kita sampai punya anak cucu kan gitu. Hal gaib ini bisa, bahkan panggil pun bisa. Kalau nggak percaya nanti buktikan di rumah. Ambil batu dari sini, dibawa, kebatinan kita tujukan di sini. Tapi jangan sampai dicoba lah, itu cuma kalau kepinginan gitu. Iya. Nah, jadi kalau mau pembuktian, insya Allah bisa. Tapi
jangan hujan terus nanti buat mengenakan cewek lain itu insya Allah bisa ini juga bisa insya Allah. Soalnya ini suka cowok ganteng sebetulnya. Jadi begitu. Jadi pesannya dia jangan sampai melamun. Gitu. Jangan lupa kontrol, jangan lupa berdoa karena ini ada yang gawat lagi sebetulnya. Biasanya ada yang anak kecil itu. Biasanya yang dengar anak kecil nangis. Nah begitu. Ini yang lebih gawat karena dia itu penyampaian. Tapi yang suka manggut biasanya itu anak kecil. Biasanya nanti kalau di atas itu dia ada usus pocong gitu. Iya mas. Sana pernah ada yang bilang. Nah gitu. Jadi kan saya berbicara ini kan menurut penjelasannya gaibnya dia. Gitu. Jadi yang saya bicarakan itu yang biasanya agak sebetulnya bukan mengganggu mas sebetulnya, mengajak bermain kita yang kecil itu. Tapi kita kan biasanya terlena terus lepas kendali. Ya cukup sekian sedulur kabeh. Terima kasih mas ya untuk waktunya, untuk penjelasannya. Jangan lupa subscribe and like YouTube-nya Mbah No Keramat. Ya mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.